Shalom saudara-saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali memberikan pesan-pesan kepada saudara-saudara sekalian. Dan semoga saudara-saudara sedang mendengarkan suara saya, menaruh perhatian. Dan kalau memang saudara-saudara mau menerima, kita bisa lakukan ini bersama-sama. Kita sedang dihebohkan dengan penyebaran sebuah virus yang menggemparkan dunia, yaitu virus yang kita kenal sebagai COVID-19 atau virus corona. Korban berjatuhan di mana-mana dan menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi hampir seluruh umat manusia. Ini menjadi pemberitaan nasional dan internasional, bahkan sampai obrolan emak-emak pun corona nggak lupa dibahas. Begitu ganasnya virus ini sehingga membuat manusia sekuat apapun jadi takluk dan menurut pada cara kerja corona. Tapi ada sebuah berita mengejutkan saudara-saudara, imbas dari menggeloranya virus corona yang menyebabkan manusia bersembunyi. Saya mengumpulkan beberapa data, diantaranya adalah polusi udara di Italia dan Cina menurun tajam. Seorang ahli ekonomi perubahan iklim, dia mengatakan dalam beberapa hari mereka akan menikmati udara terbersih yang pernah ada di Italia. Menurut pantauan NASA dan Badan Antariksa Eropa, kualitas udara di Cina meningkat menjadi lebih baik secara signifikan. Biasanya 1,15 juta sampai 1,24 juta orang di Cina meninggal akibat polusi udara setiap tahun. Tapi semenjak virus ini membuat manusia bersembunyi di rumah masing-masing, diperkirakan bakal mengurangi angka kematian karena polusi udara sekitar 50.000 hingga 100.000 orang. Kata pengamat alam dalam sebuah akun Twitternya Semesta Sains, dia mengunggah sebuah tulisan, bumi sedang bebersih. Jadi pertanyaannya saudara, sebenarnya siapa yang virus? Siapa yang baik? Manusia selalu menganggap diri baik, punya rencana baik, punya keinginan baik, menjelaskan juga yang baik-baik. Tapi seringkali kebaikan yang kita bangun justru menghalangi sesuatu yang lebih baik, bahkan merusak yang terbaik. Ada sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Kalau saudara melihat percakapan di atas, itu sebuah bukti kesetiaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Bagus banget. Itu niat yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Petrus. Setia, loyal. Tapi kita lihat jawaban Tuhan, ayat yang ke-23 dikatakan begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bukankah kita sering menemui situasi seperti ini? Kita sudah merencanakan yang baik-baik, tahu-taunya gagal. Kita doakan yang baik-baik supaya tercapai, malah gagal. Padahal semua yang kita upayakan itu yang baik. Kita rencanakan yang baik, kita niat yang baik, tapi sering kita menemui kegagalan, bahkan dalam niat baik yang kita mau kerjakan. Saya mau sampaikan dua hal kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Latihlah diri kita untuk hal ini. Yang pertama, yang baik menurut kita belum tentu yang terbaik. Jadi kita semua harus sadar saudara-saudara, bahwa yang baik menurut kita itu belum tentu yang terbaik. Dan yang kedua, yang baik Tuhan bongkar dan gantikan jadi yang terbaik.
memang tidak menyenangkan, tapi setahu saya saudara, dia itu Bapa yang baik. Dan dia tahu apa yang paling baik buat kita. Saat-saat ini kita menganggap ibadah rutin di gereja itu baik, melayani di gereja itu baik. Kita kalau mau jujur, saudara lebih senang mana? Ibadah banyak orang atau sedikit orang? Lebih semangat mana? Lebih sip mana? Musik yang bagus atau musik yang biasa? Musik yang keren atau musik yang kacau-kacau? Hari-hari ini justru Tuhan izinkan kita sekarang hampir serempak di seluruh dunia, gereja kosong. Tapi justru dalam momen seperti ini, Dia sedang membawa kita kepada kualitas penyembahan yang terbaik, yang tidak tergantung kepada alat, tidak tergantung kepada suara musik, tidak tergantung kepada gedung, tidak tergantung kepada kenyamanan, tidak tergantung kepada jumlah. Dan itu adalah penyembahan yang terbaik. Dari mana kita bisa tahu yang terbaik? Yaitu pada saat kita melihat sesuatu yang kita anggap baik itu sedang dibongkar, dibersihkan oleh Tuhan. Karena begini saudara sekalian, menganggap diri baik itu adalah virus yang mematikan. Jadi saat ini kalau sedang ada goncangan dalam hidup kita hari-hari ini, siap-siap sebab Tuhan sedang bersih-bersih yang baik-baik supaya Dia akan temukan yang terbaik. Jadi jangan marah-marah kalau kita merasa punya niat baik tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Jangan mengeluh kalau rencana-rencana yang kita anggap baik tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu itu yang terbaik. Tapi yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi saudara bersyukurlah buat segala situasi, kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Dia sedang membersihkan semua kekotoran dalam hidup kita, dan Dia mau menemukan, memberikan, menjadikan kita menjadi yang terbaik. Saya mengajak saudara-saudara untuk kita melihat sebuah ayat terakhir dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari Paulus bahwa semua kebanggaan, prestasi dan kebaikan yang dia bangun dari masa lalu ternyata dia anggap itu sebagai sampah. Tapi dia justru mengalami proses yang dari Tuhan yang membuat dia bisa menemukan yang terbaik dalam hidupnya. Bagaimana cara Tuhan menuntun Paulus menemukan yang terbaik dalam hidupnya? Dengan cara membongkar semua hal yang dianggap baik dan Tuhan gantikan dengan yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan biarlah Tuhan tuntun kita untuk kita masuk dalam kehidupan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah dengan baik. Kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, sekarang kami, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon kasih-Mu boleh terus menyertai kami. Kami sudah beribadah kepada Engkau. Kami percaya bahwa ibadah yang sudah kami lakukan menjadi ibadah yang sangat-sangat memberkati kami, membuat hidup kami boleh menjadi lebih punya arti di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih sebentar. Kami akan pulang. Dan kasih-Mu terus menyertai kami, sehingga kami boleh sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Tidak ada suatu halangan apapun. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, turun dan tinggal bersama-sama dengan kita sekalian, mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.